Satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Bipun. Selamat datang lagi kami dari Hari Teropong. Hari ini kita ke podcast bersama satu tokoh dibilang masih muda dan berpengaruh juga, yaitu Bapak Muhammad Hijrah Saputra ya. Siap. Kepala Pokon atau Kepala Desa Pokon Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Nah, kita akan berbincang kepada Bang Hijrah ya. Nah, tentang beberapa hal mungkin ya. Mungkin dari hal pribadi sampai apa yang tadi dilakukan saat ini. Nah, boleh tahu sebenarnya perjalanan hidup Bang Hijrah seperti sih sebelum jadi kepala Pokon, jadi inspirasi yang lain. Nggak apa? Iya. Santai aja Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau perjalanan ya luar biasa lah Bang. Jadi sebelum jadi kepala Pokon memang saya sudah kerja pertama di geothermal Ulu Belu. Setelah itu kemudian jadi tenaga pengajar juga. Nah, kemudian ya ada yang lebih kelam lagi lah gitu perjalanan hidup kita. Nah, jadi artinya pernah di di bui juga. Nah, jadi dari situlah artinya titik balik saya ketika kita sudah mentok. Oh, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi saya berani mencalonkan diri sebagai kepala Pokon, dan itu adalah artinya untuk memperbaiki kehidupan saya, artinya pengabdian kepada masyarakat, melayani masyarakat dengan baik. Itu aja sih. Itu ya. Iya. Motivasi awalnya sebenarnya apa sih selain itu? Kalau motivasi awal gini ya, rata-rata kan ketika seseorang sudah jadi kepala Pokon itu hanya maaf dalam tanda kutip cukup sudahlah, yang penting program saya jalan gitu. Tapi kalau saya di sini lebih ke artinya apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Sehingga artinya kepentingan masyarakat sekecil apapun, karena kita jadi kepala Pokon ini bukan pejabat loh, tapi kita ini pelayan masyarakat. Bagaimana caranya artinya masyarakat ini lebih pelayanannya maksimal, apalagi terkait tentang kesehatan segala macam. Karena tugas kepala Pokon ini setelah saya terjun Bang, ternyata luar biasa beratnya apa? Di samping kita ada tuntutan pertanggungjawaban dengan pemerintah, ternyata ada tuntutan pertanggungjawaban dengan masyarakat. Apa yang kita lakukan, apa yang mau kita lakukan, dan itu semua harus ya bisa kita bisa kita buktikan gitu. Bukan hanya dengan ucapan, tapi dengan artinya tindakan kita gitu. Nah, sebelum menjadi kepala Pokon, pernah nggak Bang Hijrah mengalami anti klimaks atau titik nadir terpuruk lah dalam hidup ini sebelum jadi kepala Pokon? Siapa tuh? Ya itu yang saya ceritakan 2016 itu Bang. Jadi kalau orang tua nggak salah ya, orang tua ini artinya background saya di sini kan di lingkungan masyarakat agamis. Nah, karena di sini juga ada pondok pesantren kan. Nah, kebetulan artinya orang tua kita juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Nah, karena pergaulan itu tadi, akhirnya saya terjerumus. Masuklah saya ke artinya kubangan hitam, dunia narkoba. Nah, 2016. Nah, sangka saya 2016 itu saya sudah cukup ya. Nah, keluar di 2000 sekitar 2018-an itu kena lagi. Jadi 2 kali. Nah, jadi saya punya prinsip di situ, jangan sampai 3 kali gitu. Jadi cukup gitu. Itu pengalaman yang paling terburuk. Terburuk. Jadi sisa istri sama anak aja dah. Gitu. Makanya saya mewanti-wanti dengan generasi muda, dengan kawan-kawan, warga masyarakat saya terutama, kata saya jangan coba-coba. Gitu. Alhamdulillah kemarin juga saya di 2021
saya coba jalin komunikasi dengan BNN Kabupaten Tanggamus, dan alhamdulillah Gunung Tiga masuk desa bersinar. Artinya desa binaan yang dibina oleh BNN. Bersinar Bersinar, ya, bersinar gitu. narkoba ya. 2021 ya. 2021. Oh, itu jadi titik yang ibaratnya 2 kali ya. 2 kali saya. Itu ketika alami gitu apa dalam pikiran Bang ini ajar? Pikirannya buyar. Oh. Jadi oh ya sudahlah, mungkin artinya habis nih, karir saya habis nih gitu. Tapi ternyata enggak, Bang. Disitulah saya artinya nemuin artinya apa ya, kembali lagi gitu, semangat saya di situ. Nah, begitu saya mencalonkan tuh banyak yang mencibir. Oh jangan-jangan nanti si hijrah jadi anak-anak muda dicekokin oleh narkoba, kemudian duit apa namanya dana desa habis pakai narkoba. Nah, dan itu yang saya jadikan motivasi. Anggapan-anggapan mereka saya patahkan dengan apa? Yaitu tadi, dengan kita berjuang bagaimana caranya stigma masyarakat yang negatif tadi saya buktikan. Nah, ketika pilkades ya, Iya, 2021 ya, 2020 kan stigmanya melihat Bang Hijrah ini udah negatif ya. betul. Terus apa sih caranya meyakinkan Bang Hijrah itu terhadap masyarakat bahwa you pantas jadi pemimpin di sini? Jadi ya sambil berjalan waktu aja, Bang. Sambil berjalan waktu, karena kalau kita menjelaskan ke masyarakat bahwa ini saya udah baik, ini saya begini, masyarakat tetap nggak percaya. Tapi kalau kita lakukan dengan apa namanya tindakan, dengan perbuatan, dengan bukti, nanti masyarakat juga bisa menilai. Karena masyarakat udah pinter loh. Jadi nggak perlu artinya apa ya, capek-capek lah gitu. Nah, adapun omongan-omongan itu tadi yang jelek-jelek, ya memang kita jelek awalnya. Nah, itu dijadikan motivasi aja, jangan patah semangat. Intinya itu, Bang. Jadi pelan-pelan berjalan dengan waktu, step by step saya mulai. Itu aja. Berarti udah berjalan berapa tahun ya dari 2020? 3 tahun ya? Ya, 3 tahun Tengah masa jabatan masa ya? jabatan. Berarti menurut Bang Hijrah ini apa sih yang telah Bang Hijrah lakukan terhadap selama kepemimpinan Bang Hijrah jadi kepala desa di Pokok Gunung Tiga ini? Apakah udah maksimal atau seperti apa? Langkah-langkah sudah dilakukan selama ini? Kalau langkah-langkah sekarang ini, karena kan waktu saya mencalonkan itu ada visi misi saya, Bang. Makanya visi misi saya nggak banyak-banyak, cuman 5 aja. Artinya karena apa 5 itu saya janjikan dengan masyarakat, jadi minimal 1 tahun bisa terlaksana. Nah, apa yang sudah saya lakukan, kalau mungkin di mata saya belum terlalu maksimal. Harapan saya artinya itu tadi, ngebangun sebuah desa, sebuah pokon ini kan nggak cukup sendiri. Saya juga butuh orang-orang masyarakat yang artinya ingin mengembangkan desanya supaya lebih maju lagi. Nah, kemudian salah satu contoh BUMDes yang sudah saya artinya coba mulai dari izinnya segala macam sampai berjalan, dan alhamdulillah sudah ada 4 unit usaha di bidang catering, di bidang pembayaran pajak Esamdes, kemudian penyewaan taruk, kemudian sama air minum dalam kemasan ini. Yang kita sekarang di sini. Nah, artinya apa? Sirkulasi ekonomi kan tetap harus bergerak. Nah, saya berpikir begini, ketika suatu saat nanti sudah tidak ada dana desa, mungkin kepala-kepala desa ini akan gigit jari. Kembali lagi ke masa lampau. Harus kepala desa yang pintar dan cerdas untuk membangun desa. Karena kenapa? Uangnya nggak ada, mau dari mana? Tapi kalau sekarang kita bersyukur dengan adanya dana desa. Kalau orang tua saya selalu bilang begini, kepala desa sekarang enak, cukup bisa baca tulis, nggak terlalu pintar juga bisa ngebangun desa. Karena kenapa? Dananya sudah diberi oleh pemerintah. Tinggal apa? Tinggal hanya kita menerapkan, kemudian jujur, kemudian transparan kepada masyarakat,
penggunaannya untuk apa, dan semua itu harus dimusyawarahkan. Jangan apa mau kita, tapi artinya harus apa ya, mau semuanya lah. Keinginan masyarakat harus kita cover gitu. Bicara BUMDes ya, nah kita tahu BUMDes itu sebagai motor ya, motor penggerak bagi perkembangan ekonomi di desa. Nah, saya merhatikan selama ini, selama saya setahun di sini ya, di Tanggamus, belum pernah saya lihat apa BUMDes yang dibentuk itu berjalan maksimal atau berjalan punya arah. Nah, kenapa Bang Hijrah ini semangat betul biar BUMDes ini maju? Ini sejak kapan dirikan BUMDes ini, kalau boleh tahu? Kalau BUMDes saya dirikan itu bulan November 2022. Jadi kalau sekarang November, Desember, Januari, Februari, Maret hanya barusan 5 bulan berjalan. Nah, tapi alhamdulillah itu tadi, karena saya rekrut, artinya anak muda yang punya kemauan, kemudian mau mengembangkan desanya, dan itu apa ya, itu tadi Bang yang saya bilang, kalau suatu saat sudah nggak ada dana desa, kita mau kemana? Tapi kalau ini BUMDes semakin besar, kemudian aset ekonominya juga ada di situ, income-nya, tentunya kita untuk membangun desa juga sudah enak, karena dari situ sumbernya. Jadi jangan sampai batangnya aja hilang, apalagi mau berbuah gitu loh. Berarti ini satu produk ya? Iya, ini saya join label dengan Arquana. Jadi saya terus jalin komunikasi. Kira-kira ada peluang, saya coba gitu. Tapi secara hitung-hitungan dengan join label ya? Iya. Apakah ada mati keuntungan buat BUMDes atau siapa? Ada. Jadi kita join label, kita kan belum punya bendera, artinya belum punya izin. Kalau kita mau ngurus izin segala macam kan berat. Ya, maka itu tadi harapan saya juga dengan pemerintah daerah, ketika ada BUMDes yang mau bergerak, ada yang mau maju, artinya mohon disupport gitu oleh pemerintah kabupaten. Karena itu tadi, jangan nawacita Jokowi ini kan selalu BUMDes, tapi pada kenyataannya mana gitu ya. Nah, memang dari di Tanggamus saya perhatiin ya Bang Hijrah, dari 299 pekon atau desa, 3 kelurahan, memang hampir, mungkin enggak semua ya, hampir setiap pekon itu ada BUMDesnya. Tapi saya melihat BUMDes ini hanya label aja, mati suri lah. Nah, jadi strategi yang gitu itu dari Bang Hijrah sebagai ibaratnya pemegang mayoritas saham dari BUMDes ini, apa langkah-langkah selanjutnya ketika jangan sampai BUMDes ini mati suri? Kalau saya strateginya gini aja Bang, kalau di jabatan struktural kan berarti kan saya komisaris, di bawah komisaris kan ada namanya direktur. Nah, kita coba direktur itu selalu kita ajak komunikasi, kemudian kita ajak apa nih menurut direktur yang kira-kira bisa ngembangin. Nah, dari keterbukaan itu kemudian ada sebuah gagasan dan pemikiran, ide dari mereka, tentunya kita tinggal hanya support, kita dorong aja mereka. Nah, jangan sampai artinya ketika sudah berjalan tadi yang dibilang Abang tadi mati suri, akhirnya kan itu tadi banyak artinya apa ya, temuan-temuan. Nah, itu juga sudah saya pikirkan bagaimana kedepannya supaya BUMDes ini terus berkembang. 2022 waktu saya mendirikan BUMDes, jangan nggak percaya Bang, itu belum dianggarkan dari dana desa. Gitu. Iya, tapi saya sudah jalan, saya sudah berani. Gitu. Saya bismillah, walaupun nggak ada modal, ayo jalan. Karena di akhir tahun, itu Bang. Dan itu belum sama sekali belum saya anggarkan. Nah, di 2023 ini juga saya belum bisa menganggarkan untuk support dana ke BUMDes, karena saya hanya barusan bisa menganggarkan untuk operasional mereka, karena BUMDes itu kan belum menghasilkan. Nah, tapi lambat laun saya lihat artinya rating grafiknya. Nah, alhamdulillah ada pergerakan gitu loh.
apalagi terkait itu tadi pajak kan. Sedikit banyaknya kami sudah menyumbang pendapatan untuk Kabupaten Tanggamus. Dan saya juga sadar, oh ternyata betul masyarakat ini bukan nggak mau bayar pajak kendaraan bermotor. Karena kenapa? Lokasi, jarak yang ditempuh dan waktu itu. Nah makanya artinya ketika BUMDes hadir di tengah-tengah masyarakat, akhirnya ya lumayan. Di bulan November aja sampai Desember ada sekitar omset itu masuk sekitar 18 jutaan. Lumayan ya? Ya, awal tuh, bulan itu. Nah ini saya belum tahu lagi dari Januari sampai ini, kayaknya grafiknya terus naik. Iya. Nah belum lagi tarup. Nah, tarup itu juga kan Itu punya sendiri atau gimana? itu punya sendiri. Belanja ya? Itu enggak, itu dari awalnya dari kepala pokon yang lama. Kemudian saya coba artinya apa ya? Saya menyewain ya? Iya, istilah bahasa keren diakuisisi kan, kita masukkan ke aset BUMDes, kita kelola. Keuangannya kita benahi, masuknya, keluarnya, pegawainya siapa. Dan alhamdulillah, Bang, kalau nggak salah BUMDes itu anggotanya ada sekitar 8. Nah, dari 8 orang itu aja kita sudah bisa menghidupi berapa orang tuh. Ini bentuknya apa? PT, SETA atau apa? Yang mana? Saya BUMDes ini. Kalau yang Arkuana ya? Kalau ini PT. Oh PT. Ya. Kalau yang lain pajak itu? Kalau yang pajak baru Esamdes. Alhamdulillah. Iya, besutannya ini Bapenda. Oh benar ya. Gitu. Sebenarnya menarik kalau kita bicara BUMDes ya, Bang Hijrah. Kalau kita bisa mengembangkan BUMDes, Iya. maka tidak akan ada masyarakat desa yang berpikiran Iya. wah itu kota itu tanah harapan, Betul. nyari duit harus ke Jakarta. Betul. Nah biasanya kalau kita di sini bisa juga nyari duit Betul. asal kita kreatif dan inovatif. Iya. Nah untuk menampung inovasi-inovasi anak muda yang inovatif ini dan kreatif ini, apa langkah-langkah yang Bang Hijrah itu? Karena saya lihat dulu ya, tadi saya ngobrol dengan beberapa pengurus BUMDesnya masih muda ya. Itu ya. Yang kedua, kenapa kok enggak yang tua, kenapa pakai muda itu, kenapa itu? Jadi gini, kalau kenapa saya pilih yang muda, bukan berarti kita meninggalkan yang tua. Orang tua tetap saran, pendapat, masukan, pemikiran perlu kita minta, gitu loh. Nah, adapun yang muda-muda ini karena gregetnya, semangat mereka itu masih ada. Nah, tinggal kita kelola aja komunikasi, kemudian apa ya, emosi mereka. Kadang lebih saya terkendala kadang anak muda ini baperan, gitu loh. Ada rasa pengen mungkin main segala macam, tapi hal-hal begitu kita harus bisa memetakan. Oh ini kapan waktu mereka baper, kapan mereka waktu naik, artinya semangatnya itu aja. Dan kuncinya keterbukaan. Nah ini kan kita kebetulan di minimarket ya. Iya. Minimarket ini yang ngelola BUMDes atau pribadi? Kalau ini pribadi. Kemudian di sebelahnya itu kan kita coba itu tadi Bang, saling kerjasama, dan alhamdulillah artinya awal berdiri itu mereka support, kasih dana 50 juta untuk artinya BUMDes ini jalan, Didorong ya? iya didorong, jadi dari pihak swasta, dan itu kita modelnya bagi hasil 40-60 kalau nggak salah, 40% punya investor, kemudian yang 60% punya BUMDes gitu. Itu efektif berjalan ya? Berjalan, tiap bulan berjalan. Minimarket ini omsetnya berapa nih? Kalau ini lumayan sih, Gitu ya. iya. Itu saya kurang paham itu ya. Tapi dikelola BUMDes bersama dengan pribadi itu ya? Iya. Saya rasa memang tepat sih ya. Jarak di Gunung Tiga ini, Iya. saya lihat tidak ada minimarket ya yang bisa menyaingi label-label ternama. Iya. Yang saya nyebut nama ya. Iya. Ya itu bagus juga saya lihat ini menumbuhkan ekonomi dari masyarakat. Iya. Nah selain itu apa sih rencana kedepannya tentang BUMDes ini dari pihak Bang Hijrah ini?
Jadi kalau rencana saya ke depan bang, karena saya sering kelakar ya dengan kawan-kawan. Kalau bisa Monas sama Borobudur itu saya pindah ke sini. Wah, Nah, semangatnya itu Nah, betul. sampai ke sana saya. Artinya apa? bisa Kepala dipindah bang, ya? bisa dipindah pajangannya. Iya, kalau bisa jangan pajangan. Oh, iya. Maksud saya artinya semangatnya sirkulasi keuangannya itu. Jadi rencana ke depan saya begini bang. Kalau bisa, bukan kalau bisa ya, harus bisa. Harus bisa mengembangkan desa wisata. Tuh. Karena saya sudah ada modal desa wisata terutama di bidang apa namanya embung, cek dam, bendungan. Nah, itu diresmikan oleh Gubernur kalau nggak salah dulu Yasir Hadibroto tahun 1983. Saya juga belum lahir bang. Nah, di sana adalah ada tempat penampungan air di atas gunung bang. Tempatnya apik kalau abang suatu saat nanti saya Wilayah Gunung 3 ya di atas bang. di atas. Suasananya luar biasa. Nah, itu kalau dikelola bang, ada 3 manfaat. Yang pertama, airnya bisa untuk pengairan sawah. Kemudian yang kedua, airnya artinya bisa untuk keramba. Karena luas bang, sekitar 2 hektar. Lumayan ya. Nah, Situ berarti ya jadi. iya situ. Kemudian yang ketiga, bisa tempat destinasi wisata. Nah, dan ini PR saya bang yang paling besar. Karena itu harapan masyarakat di sini. Ketika musim kemarau, kendala yang kami hadapi di sini adalah air. Jangankan buat mandi, kadang buat minum aja kami susah dan kami harus beli. Nah, karena mata air di sini tidak ada, ketika dibor pun susah, tidak pernah nemu titik air. Itu yang 2 hektar itu masuk wilayah Gunung 3. Masuk Gunung 3. Masuk Gunung 3. Berarti jembatan ke depan nggak bentuk pokdaris ya. Ya, Kalau wisata wisata ya. Itu menarik juga sih. Bisa juga kita ngajak investor ya, iya betul. domestik yang bisa ngelola wisata air itu. Betul. Memang perlu kita kembangkan yang kayak gitu ya. Iya. Insya Allah kita juga bantu ya, Iya. bantu promosikan. Ya, Tapi jalan akses ke sana bagus ya kira jalannya. kalau jalan sudah terbentuk, artinya sudah sebagian tanah merah, sebagian artinya ada batu. Nah, kalau jalan lebar memang. Ya tinggal itu aja. Karena kalau mau dihantam apa, kita pakai dana desa nggak kuat. Itu akses ke sana berapa jauh? Paling dari lokasi dari sini paling 1 kilo. Jalan yang perlu dibangun Di sekitar itu. 1 kiloan ya. Iya. Boleh ntar kita coba bicara Ya, motivasi itu. Iya. Nah, selain itu apa inovasi Bang Hijrah dalam menata desa ini agar lebih berkembang lagi? Karena saya lihat nih ya, saya juga sempat lihat historis ya, Iya. di Gunung 3 ini kan, maaf ya bukan tembang cerita yang sudah bukan kita mengambil, tapi perkembangannya sangat lambat dibandingkan Bang Hijrah saat ini. Mungkin inovasinya banyak gitu kan. Nah, apa kendala tersulit Bang Hijrah untuk menata ini semua? Kendala tersulit apa ya? Kadang semangat. Semangat masyarakat, terutama artinya kurang apa namanya greget. Tapi saya coba itu tadi bang, ajak kita ngobrol gini loh, menata desa itu, karena saya juga sadar itu tadi yang sudah saya sampaikan tidak mudah bang. Nah, jadi begitu saya dilantik tanggal 8 Maret 2022, saya langsung jalan secara mandiri. Saya cari apa sih program Smart Village itu. Nah, saya coba itu. Nah, ternyata Smart Village itu bukan hanya sekedar desa yang mempunyai website, tetapi bagaimana caranya ada sebuah inkubasi, artinya desa ini sebagai motor penggerak. Nah, itu yang saya munculkan bang, coba pelan-pelan. Nah, dan alhamdulillah di Kecamatan Pugung ini artinya salah satu desa yang sudah mempunyai website, kemudian untuk publikasinya secara transparan itu adalah termasuk visi misi saya, karena setiap kegiatan saya upload, sosial media saya hidup. Nah, supaya apa? Bukan pamer bang, karena supaya masyarakat tahu ini loh kegiatan desa, ini loh yang sudah kami lakukan, ini loh yang akan kami lakukan, dan di situ masyarakat bisa mengakses. Nah, kenapa saya bilang itu tadi bang?
Karena di desa ini segala sesuatu permasalahan ada di sini. Hanya tinggal kita saja bagaimana seorang kepala desa artinya bisa memanage itu semua. Kalau kendala banyak bang, kalau kita mau ngomongin, baik dari segi apa ya, anggaran, kemudian waktu, masyarakatnya. Tapi itu jangan dijadikan apa ya, alasan. Karena kita harus punya semangat tadi. Kalau semangat saya gini aja bang, saya ingat ketika penghitungan suara ya, begitu saya dinyatakan menang, semua saudara nangis. Ketika kita menang bang, nah coba kita berpikir gimana kalau kita lagi kalahnya. Nah itu ada semangat itu terus kita bangun untuk ke sana. Nah dari situ dengan sendirinya saya mulai itu. Jadi bisa dibilang kalau bisa semangat tuh ketika habis cas ulang. Nah Itu aja. ketika semangatnya itu hilang, apa ngecas itu kiat-kiatnya biar semangat timbul terus, menggelora terus lah, tanpa ada padamnya? Ya itu ya. Jadi kita harus ingat gitu loh, bahwa kita dipilih ini oleh masyarakat, berarti kita apa ya, dianggap orang hebat dalam tanda kutip loh. Artinya hebat dalam arti harus lebih dari orang-orang yang lain. Itu aja semangatnya. Jangan sampai kendor lah kalau bahasa-bahasa sekarang itu. Jadi harus digas terus gitu. Betul ya. Iya. Jangan sampai kendor ya. Jangan sampai kendor. Iya. Yang menarik ya, tadi kita udah ngebahas masalah Iya. BUMDes ya, sangat inovatif saya lihat BUMDesnya dari Gunung Tiga atau Gunung Tiga ini ke Apubung ini satu produknya ini walaupun masih tahap joint label, tapi saya rasa pasti ada margin keuntungan di sini, walaupun tidak besar, tapi rutinitas. Nah, ini satu produk kita, produknya BUMDes apa namanya? Mata Makmur ya. Mudah dengan ditata menjadi makmur masyarakatnya. Betul. Kan itu Mata Makmur filosofinya ya. Nah ini saya harap warga Tanggamus, ayo kita sukseskan satu produk BUMDes. Semoga produk ini menjadi berjaya lah ya. Sukses. Dan kita saya dapat buktikan, konon ada juga BUMD yang mengelola air kemasan seperti ini, katanya rugi terus. Kita buktikan manakah BUMDes yang berjaya atau BUMD yang berjaya. Mana yang sukses manajemennya, BUMDes atau BUMD. Kalau BUMD gas ya modal ya. Nah, kalau BUMDes itu dari hal kecil hingga besar. Kalau ini BUMD dari hal besar jadi kosong, maka minus kan itu. Ini kritikan ya. Nah, saya harap warga Tanggamus dukung ya membeli produk ini. Kita juga pun dari Teropong ini mensukseskan ya, membantu UMKM BUMDes yang punya produk unggulan-unggulan agar bisa menjadi mandiri. Itu. Selanjutnya nih bang ya, kita bicara ke sinergitas ya, sinergitas antara Pemkab Tanggamus dengan Pekon atau desa itu seperti apa sih? Ini nggak terjadi kelayas atau gimana bang? Kalau untuk sementara ya nggak ada bang ya. Artinya namanya kabupaten. Mau tidak mau kan kabupaten kepanjangan dari pemerintahan pusat juga, yang terus artinya mensupport kami, mendukung kami, kepala desa ataupun kepala Pekon, supaya artinya larinya lebih cepat lagi gitu. Ada nggak antara hubungan program antara kabupaten dengan Pekon atau desa ya? Itu yang tidak sinkron atau tidak berjalan siapa gitu bang, atau yang tidak, kadang-kadang egosentris kabupaten atau egosentris Pekon terjadi setiap contohnya bang? Ada bang. Jadi gini ya, karena kan sekarang kita posisinya era digital ya. Era digital itu dalam arti kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah ini ada program yang terbaru adalah IKD kan, identitas kependudukan digital. Nah saya juga coba melihat artinya IKD ini program dari Disdukcapil ini ya, Kementerian Pusat ya. Secara apa namanya, program bagus,
Nah, karena semua data, semua apa namanya kependudukan itu ada di situ. Bahkan termasuk kita dapat bantuan apa, kita di cover oleh BPJS apa enggak, semua ada di situ. Nah, cuman kami kendala di sini yang kami hadapi kepala desa pertama adalah tidak mungkin semua warga negara atau warga masyarakat yang ada di desa mempunyai Android. Itu kendala kami. Nah, sedangkan data yang disuguhkan nanti di suatu aplikasi itu kan hanya apa namanya perorangan. Nah, kalau misalkan abangnya sudah didaftarkan di IKD, tapi anak dan istri abang belum tentu masuk ke situ, gitu loh. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, sementara ini juga kemarin kami sudah MOU dengan Disdukcapil terkait pelayanan. Nah, pelayanan artinya supaya kolektif, baik itu pembuatan KTP, kemudian KK, kemudian KIA dan seterusnya. Jadi artinya apa ya? Ada kendala ketika warga ingin membuat dokumen kependudukannya, itu harus diambil di kecamatan. Itu juga termasuk kendala. Nggak semua orang waktunya ada, kemudian masyarakat juga terkait kendaraannya nggak mungkin mereka berangkat ke kecamatan hanya untuk ngambil dokumen. Saya pengen ya, terutama saya sebagai kepala desa, kenapa sih pelayanan itu nggak berhenti mutlak, artinya semua di desa? Percayakan kepada kami. Nah, jadi kalau ada temuan pungli segala macam, Bang, terus terang saya bisa taruhkan jabatan saya. Kalau ada aparat saya minta pungli, ya, baik itu pembuatan ATP, admin duk lah, saya siap mengundurkan diri. Saya sampaikan dengan Pak Camat, Pak, tolong support kami. Karena kenapa? Kalau kami membebankan kepada masyarakat, kami tahu artinya ekonomi masyarakat seperti apa. Jangankan mau dipinta ratusan ribu masyarakat, ketika kita minta misalkan 5.000 apa 10.000, di depan nggak ngomong, Bang, di belakang alangkah amat ini Pak Lurah ini sampai uang segitu aja diterima. Nah, saya coba itu dan pernah berjalan, tapi entah karena mungkin kepala dinas mempunyai kebijakan, akhirnya untuk pengambilan dokumen itu kembali lagi di kecamatan. Itu kenapa itu berhenti itu program itu? Katanya ada pungli. Oh, satu pekon ya? Ya, salah satu pekon. Nah, seharusnya walaupun hanya salah satu pekon tidak lebih dari 10%, Iya, harus tetap berjalan. Karena saya lihat gini, program itu sangat bagus ya, Aminduk ya. iya admin duk. Itu sangat bagus. Kenapa? Enggak semua masyarakat itu bisa atau datang ke kecamatan. Betul. Kecamatan kayak Pegunungan 27 pekon ya. Iya, 27 desa. Nggak mungkin lah yang di saya di sono Berubah di atas rintis ya. Iya, Itu bisa ke kecamatan. betul. Kenapa diserahkan ke Desa. desa aja? Kan lebih dekat dengan masyarakat. Iya, Ya saya rasa kurang bijak juga kalau memutuskan itu. iya. Atau pernah nggak pemerintah diskusi yang kayak itu? Mencabut kabupaten ini, mencabut oleh dinas Dukcapil ya? Iya. Tentang program ini dicabut, kenapa nggak diskusikan dulu atau gimana? Ya kalau sementara ya himbauan ya ke pihak kecamatan. Jadi collecting data itu pembuatan apa namanya admin duk untuk sementara, yang bersangkutan harus ngambil ke kecamatan. Gitu. Jadi maksud saya kan kalau misalkan ada salah satu, jangan sampai yang lain jadi korban. Gitu. Harapannya itu sih. Terus lebih bijak sih sebenarnya, tinggal tindak aja. Iya, Aparat atau pekonnya melakukan itu. iya. Nggak perlu dicabut gitu aja. Betul. Karena saya lihat itu tidak fair juga sih. Karena nggak semua masyarakat bisa mengakses secara langsung di kecamatan. Kadang mereka juga, Bang, mereka itu pergi dari desa ke kecamatan, kadang ojek. Ojek ya. Ada yang 25.000. Nah, jadi akhirnya Pra ABC kita udah bahas ya. Nah, saya dengar kabar nih ya. Dalam waktu dekat ini kan akan terjadi musda ya, musda
Abdesi tingkatan Provinsi Lampung. Nah, apa sih pentingnya musda ini buat tingkatan abdesi atau protokol yang lain, apa desa yang lain? Jadi ya penting lah Bang. Kemarin kami coba ada grup di provinsi ya, abdesi, bukan abdesi, grup Kades Silaturahmi seluruh Lampung. Di situ juga ada ketua kita Bang Buyung, ya kan? Dia juga sudah chat sih secara pribadi, artinya mencari sosok siapa nih orang-orang yang bisa mengembangkan DPD Abdesi Lampung. Karena selama ini saya juga belum apa ya, bukan belum ya, kurang paham kenapa di abdesi di Lampung ini kok nggak sama dengan abdesi yang lain gitu loh. Nah, saya nggak tahu ada konflik internal atau apa, tapi yang jelas tujuannya adalah satu, bagaimana supaya abdesi Lampung ke depannya lebih baik lagi, lebih maju lagi, sehingga ada kegiatan baik itu dari pusat, yaitu yang di motori oleh ketua umum kita Pak Sutawijaya, karena luar biasa supportnya beliau. Tadi yang sudah kita bahas banyak program-program, usulan-usulan yang diusulkan oleh kepala desa melalui abdesi sudah banyak terrealisasi. Itu. Nah, saya sedikit tanya nih ya, Iya, tentang ADRT abdesi. iya. Yang bisa menjadi ketua abdesi tingkat kabupaten, provinsi, apakah harus kepala desa atau gimana Bang? Nah itu juga terkait ada ART ya, memang kayaknya perlu ada revisi ya. Maksud saya begini, ketika kawan-kawan kepala desa sudah tidak menjabat sebagai kepala desa, otomatis kan hierarkinya terputus tuh. Nah, terputusnya apa? Saya kasih contoh aja. Misalkan saya sekarang kepala desa, wajar dong warga saya minta tolong ke saya. Pak Lurah, Pak Kades, Pak Pekon, saya ada perlu bikinkan ini terkait misalkan kependudukan atau apa, wajar karena saya masih menjabat. Nah, ketika kepala desa sudah tidak menjabat, akhirnya apa? Terputusnya apa? Koordinasi tingkat kecamatan aja tidak akan terjadi, gitu loh. Nah, mungkin selama ini ada ART-nya, siapapun di situ boleh, siapapun yang sudah menjabat ataupun yang apa sih namanya? Sedang menjabat atau sudah menjabat? Iya, menjabat, tapi masih ada dalam kepengurusan. Nah, itu yang perlu dibenahi juga. Nah, undang-undang aja bisa kita revisi kok. Masa ada ART nggak bisa? Yang penting kita tinggal sepakat aja gitu. Nah, ini kan terjadi ada beberapa daerah yang ketua abdesinya itu bukan kepala tokoh lain, Iya, kepala desa lain. iya. Jadi marwahnya pengurus abdesi tingkat kabupaten atau kota dari kabupaten itu tidak terjadi lagi. Iya. Kami baca kewibawaannya. Iya. Kita nggak mau nyebutin ya siapa. Tapi ini terjadi hampir ada yang kayak gitu ya. Hampir. Nah, bahkan masih bercokol di waktu tidak menjadi kepala desa lagi. Nah, itu. Sebenarnya kalaupun dia nggak di kepala desa, apakah dia bisa menjalin komunikasi dengan abdesi yang seluruh kabupaten adalah kepala desa? Iya. Apakah Pasti ada kesulitan, Pak. Pasti ada kesulitan. Kalau sudah tidak menjabat sebagai kepala desa, kemudian dia masih menjadi pengurus abdesi, ada kesulitan untuk kita berkoordinasi tadi itu. Makanya harapan saya artinya ke depannya ada ART itu, usulan ke Pak Sutawijaya juga, ketua umum DPP abdesi pusat, kalau bisa ini direvisi ada ART ini. Jadi kalau sudah tidak menjabat sebagai kepala desa, berarti dengan sendirinya harus diganti atau mengundurkan diri gitu loh. Itu terjadi ya? Iya. Kan kayak gitu ya. Berarti memang ADRT abdesi itu memperbolehkan ya? Jadi Memperbolehkan pengurus atau ketua abdesi, pengurus atau ketua Iya. itu yang walaupun dia bukan jadi kepala desa lagi. iya. Yang Karena bisa- gini Bang, kalau kita mau mencari uang di abdesi itu nggak ada. Tuh. Karena itu sebuah organisasi yang perlu kita besarkan. Nggak ada uangnya Bang, capek kita. Tapi kalau capeknya kita, artinya terbayar dengan semua usulan-usulan yang kita gagas tadi, ada rasa kepuasan tersendiri. Itu.
Ya minimal gini, memang abdesi tidak ada yang uang ya. Iya. Memang harus membangunnya itu untuk kepentingan anggotanya. Anggota. Karena abdesi ini sudah seperti ormas gitu. Iya, Organisasi massa yang basis masanya adalah kepala desa. betul. Seharusnya dia itu bisa mengayomi dan Iya. mempunyai apa ya, kepentingan sosial ekonomi anggotanya. Nah, ketika pengurus ini tidak menjabat, berarti kan dia tidak punya wewenang lagi. Betul. Masih ada juga yang menjabat tapi tidak mau lepas dari kepengurusan struktural, terutama ketuanya. Betul. Saya nggak tahu apakah karena kepentingan politis ke depan atau gimana, nggak ngerti. Iya. Nah, seharusnya ini tidak boleh terjadi Iya. sebenarnya. Itu yang perlu nanti kita benahi lah sama-sama. Iya. Sehingga kan gini, yang terjadi saat ini saya melihat khususnya di Tangerang ya, Iya. abdesi itu maaf ya, Iya. seperti mati suri. Iya. Ya, banyak setiap permasalahan abdesi tidak bisa berperan lebih aktif lagi. Itu. Nah ini kritikan bang ya. Mungkin yang saya harap saya dengar kan Bang Hijrah ini kan diproyeksikan jadi pengurus ketua atau pengurus di tingkatan provinsi yang mudah-mudahan terjadi ya. Iya. Saya jujur ketika memang seorang pemimpin internal organisasi kayak abdesi ini butuh sosok yang bukan hanya bicara senioritas atau identitas tapi punya visi misi ke depan. Cuman saya gini dulu Pak, saya artinya apa ya? Saya sudah mewanti-wanti dengan kawan-kawan. Kawan-kawan memang begitu saya itu tadi terjun ke IKN, kemudian saya berangkat ke Jakarta, karena kan dari Lampung nggak ada. Saya ke IKN sendiri bang, kawan-kawan juga banyak yang mendukung saya untuk jadi ketua, artinya DPD provinsi. Saya bilang dengan kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mempercayakan itu. Cuman untuk sekarang ini saya belum sanggup. Karena masih banyak yang senior, masih banyak artinya yang lebih punya ide gagasan, cemerlang, ya kan? Nah itu tadi. Yang penting satu, ayo loh kita kompak, kita guyup. Apa program di pemerintah pusat, kalau bisa datangnya ke abdesi. Dan begitu juga kita sebagai wadah ini bisa artinya mengcover tuh kawan-kawan yang mempunyai keluhan-keluhan. Nah itu harus kita lakukan. Jadi kalau untuk sementara saya tegaskan sekali lagi bang, saya walaupun pergi sampai ke sana, saya sama sekali kalau untuk jadi ketua abdesi nanti dulu lah. Tapi cocok menurut saya. Kalau saya belum sanggup ya. Matas lah. Biar ke kawan-kawan dulu lah. Kawan-kawan dulu masih banyak bang. Nah, ini saya juga coba kita berdiskusi ya ada satu permasalahan. Mungkin Bang Hijau pernah dengar kasus yang baru hangat ya, menyangkut ketua abdesi satu kecamatan di Tangerang. Oh iya betul. Yang di Pematang Sawah ya, sebut saja, yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap wartawan. Nah, ini saya melihat bahwa antara kepala desa dengan wartawan itu tidak bisa sinergis selalu. Iya. Sering berseberangan. Seperti ibarat kucing sama tikus atau Iya. maaf ya. Iya. Itu ibarat analogi saja. Nah, menurut Bang Hijrah ini mengenai kasus ini seperti apa? Mungkin udah tahu Bang Hijrah beritanya di online itu maupun streaming YouTube. Maksudnya kita juga memberitakan itu ya. Iya. Dari pihak kita ada tahu memberitakan apa? Kita bicara bukan bicara posisi sebagai kepala desanya, tapi kita bicara stop kekerasan. Apapun bentuk kekerasan baik verbal maupun fisik itu tidak akan bagus. Apapun bentuknya dari manapun. Itu karena tidak, apalagi sebagai kepala desa atau perempuan yang seharusnya itu sebagai contoh tauladan masyarakat, malah ini menjadi apa ya, hal yang buruk, presiden yang buruk buat kepala desa yang lain. Nah ini Bang Hijrah menurut siapa? Kalau saya nyikapinnya begini, itu tadi kita sebagai kepala desa diibaratkan tong sampah, yang jelek, yang bagus, yang miring, pemberitaan segala macam, kita adalah tempatnya. Nah, ketika saya mendengar kejadian itu kan hanya di media. Adapun apa namanya, secara langsung kan saya nggak terlalu paham. Tapi yang jelas media ini adalah partner kita, mitra kita, yang harus artinya kita sama-sama
menjalin komunikasi. Nah, komunikasi apa? Tentu komunikasi yang baik. Bagaimana supaya terjalin hubungan yang lebih erat lagi. Saya rasa mungkin apa ya? Mungkin kekesalan atau apa. Tapi kalau bisa tindakan-tindakan kekerasan itu tadi, apalagi fisik ya, jangan kan fisik sekarang lah. Berbentuk verbal aja kita udah bisa nih, udah bisa bermasalah nih. Saya harap ya kepala desa yang seperti ini, mungkin senior saya karena saya juga baru kan, ya kedepannya lebih sabar lah, terus terang aja bang. Kadang saya juga memang agak-agak sedikit emosi dengan media. Nah harapan saya juga dengan kawan-kawan media yang ada di Kabupaten Tanggamus ini kan, lebih baik kita ngobrol begini nih, diskusi, kita cari sesuatu, artinya gagasan, kita bangun desa ini sama-sama. Kedepannya kan lebih enak lagi ketimbang kita pakai apa ya, arogan atau apalah itu. Saya sepakat pada tataran Bang Hijrah bilang media dengan kepala pokok atau kepala desa ini adalah partner kerja. Tapi kan selama ini sekarang kan kebanyakan kepala pokok alergi dengan media. Terus saya sadar pun memang nggak semua media itu memiliki kecakapan yang cukup bagus. Saya sadar betul, makanya itu juga sebagai tantangan saya pribadi. Sama kepala pokok juga terbatas lah. Iya, pengetahuannya artinya. Kita juga, tapi kan kita berbicara gimana minimal kawan-kawan media ini berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 dan punya etika jurnalistik yang tetap juga. Jadi nggak mungkin sembarangan kawan-kawan ini melakukan suatu hal tanpa sebab. Kalaupun memang dari pihak konten manapun, pihak manapun yang keberatan berita kita, silakan kita surat pengaduan, KPS atau polisi. Ini kita akan diskusi, tanya jawab segala macam, hak jawab segala macam, ada. Bukan berarti media kebal hukum, bukan. Tapi perlu komunikasi yang di dalam lagi, seperti ini perlu persepsi, biar tidak ada misunderstanding antara media dengan pihak tokoh. Nah ini yang saya juga sayangkan, itu kejadian itu juga kenapa kok terlalu emosional menganggap satu hal itu. Kalau memang alasan dia menggugat pasal berita, silakan ada di pers. Kalaupun misalnya tiba-tiba Bang Hijrah tidak terima dengan berita harian tokoh, silakan ngomong. Tidak terima di mana, keberatan di mana. Kita kan komunikasi dengan baik, yang benar. Sama itu dilakukan, tapi kenyataannya kan kita juga melakukan tugas itu bukan berarti tanpa sebab atau tanpa alasan. Ini saya berharap nih, apalagi Bang Hijrah ini sebagai ibaratnya yang digadang-gadang akan menjadi proyeksikan menjadi ketua DPD, isinya kan itu. Saya berharap mari kita bekerja sama. Fokus kita adalah membangun desa. Betul. Membangun pekon. Fokus kita adalah bagaimana masyarakat cerdas. Dengan pemikiran kita, bagaimana masyarakat bisa tahu baik dan buruk semua apa yang ada. Karena dengan media juga begini bang, dengan adanya media kita juga menjadi besar. Karena pemberitaan-pemberitaan yang positif terkait perkembangan desa, kalau nggak ada media kita nggak bakal besar. Nah, harapan saya juga itu tadi, jalin komunikasi yang baik, itu aja. Ajak kita ngobrol, ngopi, diskusi. Ya, saya rasa lebih enak gitu. Ketimbang kita harus dengan emosi. Cuman kadang itu tadi ya kata abang, artinya kawan-kawan media juga ada keterbatasan. Begitu juga kami selaku kepala desa, kepala pokon mempunyai keterbatasan. Dan itu keterbatasan itu mari kita tutupi dengan kesempurnaan kita sama-sama. Bekerjasama dan kira-kira itu. Kita udah panjang berdiskusi dengan Bang Hijrah. Dan menarik saya melihat sosok Bang Hijrah ini mungkin makhluk aneh yang di antara dari saya. Itu analoginya. Maaf bukannya berarti jangan berpikir negatif mengenai itu, tapi kita bisa melakukan. Karena beda daripada beda, Bang Hijrah ini secara kemampuan sangat bagus, saya akui. Masih banyak bang ya, hebat. Nah mungkin sebelum kita tutup ya, Bang Hijrah,
kita harap Bang Hijrah ada closing statement ya, Ya. buat kalian ramai khususnya Pokon Gunung 3 Ya. ya, Pulau Kubu ini atau Tangga Musa seluruhannya. Kita kan Jadi pesan saya untuk kawan-kawan seluruh kepala desa khususnya Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan umumnya Indonesia, kita adalah orang-orang hebat yang diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik, Bang. Jadi manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai kita terlena. Intinya apa? Mulai dari desa kita bangun Indonesia. Itu aja, Bang. Semangat ya. Oke, terima kasih Bang Hijrah ya yang udah menyempatkan waktu malam hari kita berdiskusi ya panjang lebar. Ya mungkin saya juga mohon maaf nih apabila dalam diskusi kita nih Ya, atau masyarakat sama-sama. awam yang kurang paham atau kurang berkenan kata-kata saya minta maaf nih Ya. khususnya kepada rekan-rekan kepala desa yang lainnya atau kepala yang lainnya. Ya intinya kami Harian Teropong ini memberikan suatu berita secara akurat. Akurat itu apa? Kita akurat itu benar-benar bicara fakta yang ada terjadi di lapangan, seperti apa permasalahan yang ada, dan juga kita berimbang. Tidak hanya satu arah aja, dari semua arah kita lihat. Hingga akurat dan berimbang ini tiba dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat itu siapa aja ya? Siapa desa dan lainnya. Yang intinya Harian Teropong ini dilahirkan untuk ibaratnya membantu desa untuk berkembang, menginformasikan masyarakatnya bahwa desa kita berkembang. Itu. Apabila saya ada kesalahan, saya Adi Putra Amril Samin, pengacara Sagus Pingret. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.